Ibu. Kalau nggak pindah aja deh, pindah. Mari Bapak Ibu hadirin sekalian kita resmikan nama yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Sebelum kita resmikan nama yang sudah diberikan oleh orang tuanya, kita disunahkan membaca surat Al-Isyirah sama Al-Qadr. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Min ayyi shay'in khalaqahu min nutfatin faqala lahu hasbiyallahu shahidallahu wa taqdirallahu subhanallah la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya ayyuhal maulana samainaka kama sanaka buka wa muka loka semakinlah. Bismi mubarak Rahel Kiara Ayuna binti Muhammadis Kiara Ayuna di Revianto Allahu fi umuriki al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Allahu lakal hamdu ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعملا صالحا ترضى ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم تقبل أقيقة ندا رحيل Kiara Ayumna binti Bapak Muhammad Rizki Revianto. Allahumma ja'alha minas salihah ya Allah, termasukkan ia ke golongan orang-orang yang salihah ya Allah. Allahumma ja'alha min ahlil ilmi wa min ahlil khair, jadikan ia menjadi anak yang berilmu, yang ahli kebaikan. Allahumma ja'alha al-alimin wal-amilin, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Waj'alha bil walidaini ihsana, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, membanggakan keluarga besarnya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umuraha ya Allah, berkahilah usianya ya Allah. Wa sahih ajsadaha, sehatkan jasmani maupun rohaninya ya Allah. Wa wasi' arzaqaha, luaskan rezekinya ya Allah. Wa qdi hajataha, dan ketika besar nanti bisa mencapai cita-citanya ya Allah. Allahumma a'idhu min syarril ain, Allahumma a'idha min syarril ain wal hasidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah ia, jauhilah ia dari segala pandangan maupun perbuatan orang-orang yang jahat maupun yang hasad dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله ارحمنا يا أرحم الراحمين. استجيب دعانا يا رحمن، استجيب دعانا يا رحيم، استجيب دعانا يا مجيب السائلين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Oke, untuk bapak-bapak bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Demikianlah acara yang ketiga sudah berjalan
yang kita harapkan mudah-mudahan anak dari adinda kami Harum Melati berikut Mas Rizky mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi Indonesia bangsa, dan mudah-mudahan berguna bagi agama. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang keempat yaitu tausiah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rashid Indrawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ja'ala al-aqiqatu bi syi'ril Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kiram, Ustaz Fahmi dan juga jajaran dari Umat Godadi dan pemilik Muhammad, tuan rumah yaitu Bapak Rizky dan Ibu Arum, juga Bapak Suroto dan keluarga besar, Ibu, baik orang tua maupun mertua, semua keluarga besar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus juga kepada seluruh hadirin tamu undangan walimatul tasliyah, walimatul aqiqah yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini yang menjadikan kita selalu tenang dalam menjalani kehidupan. Apalagi sekarang ini ekonomi lagi sulit-sulitnya, Pak, ya. Ibu ya, benar nggak? Betul. Setuju ya? Setuju. Udah, sekarang kita langsung berangkat ke Istana Negara ya. Demo. Protes. Ekonominya luar biasa. Sekarang ekonomi lagi sulit. Allahu Akbar. Ya, cabai mahal, minyak mahal, apa mahal sekarang. Jangankan itu, ya. Naik semua. Plastik aja naik, Pak, ya. Betul. Plastik kemarin pengalaman saya jadi panitia kurban kemarin di masjid itu. Beli plastik saya naiknya luar biasa. Jadi luar biasa, semuanya naik, ekonomi lagi sulit. Tapi ingat Bapak Ibu semua, kalau dalam hati kita syukur kepada Allah, itu semua gak ada artinya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, baik sekali, beruntung sekali orang beriman itu. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, itu baik baginya. Ketika dia diberikan ujian, tetap dia bersabar, itu pun baik baginya. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah, selalulah bersyukur. Bagaimana sih agar kita selalu bersyukur? Kalau masalah dunia, Pak, Bu, yang kita lihat itu yang di bawah kita. Jangan lihat yang di atas kita. Kalau kita punya mobil, jangan lihat yang punya pesawat, gitu. Kalau kita punya motor, jangan lihat yang punya mobil. Itu hanya sekedar motivasi dunia. Kalau hanya sekedar pesawat, mobil yang mewah, jangankan orang beriman, Pak, orang yang nggak beriman pun punya. Tapi yang menang di sini adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita bersyukur. Makanya mau pidato, mau ceramah, apapun itu, khutbah, selalu syaratnya pertama mengajak yang hadir itu bersyukur kepada Allah. Ya. Apalagi dari akikah ini juga ada sebuah nasihat dari Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim ini, Bu, dalam riwayat beliau ini kalau dari kondisi fisiknya tidaklah tampan,
tidaklah menawan, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Menjadi salah satu surat di Al-Quran, surat Luqman. Mungkin bapak-bapak ada yang namanya Luqman nggak di sini? Allah. Luqman itu luar biasa, Pak. Nasihat pertamanya kepada anaknya, walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang pertama ditanamkan kepada anaknya agar dia mau bersyukur kepada Allah. Maka syukur, selalu kita bersyukur kepada Allah apapun yang kita sedang rasakan pada hari ini. Lihat yang di bawah kita. Kalau kita lagi dimarahin sama orang tua kita, masih banyak yang diusir sama orang tuanya. Yang kalau punya kita anak mungkin gak nurut sama kita, masih banyak anak yang menyiksa orang tua. Jadi kita ini nikmat kita ini masalah dunia, lihat bawah kita, masih banyak yang kurang beruntung dari diri kita. Ya. Hadirin rahimakumullah, tadi juga kita sudah membacakan sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat akan turun keberkahan. Dengan sholawat kita akan diselamatkan. Bahkan dengan sholawat nanti di akhirat kita insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita pernah bosan untuk bersolawat, Pak, Bu. Jadi sekarang ini, apalagi sekarang, banyak sekali sholawat yang bisa kita amalkan. Sallallahu ala Muhammad, itu sudah sholawat. Daripada kita menyanyikan yang di luar dari syariat Islam kita. Misalnya kita nyanyi apa, Pak, Bu? Lagu zaman sekarang, kicau apa itu? Kicau mania. Ngapain ya? Adik-adik ya, daripada nyanyi seperti itu, mending kita dengar sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terus sholawat. Kalau dalam sebuah riwayat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Jangan pernah kita lewatkan sholawat. Apa keutamaannya? Insya Allah berpeluang besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak percaya, buka Google. Gak percaya kan? Buka Google. Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadirin rahimakumullah, di pagi hari yang berkah ini kita semua diundang oleh Bapak Rizky dan juga Ibu dan juga keluarga besar. Ini ada Pak Suroto, juga Bapak yang lainnya. Kita semua diundang untuk hadir di rumah beliau ini dalam rangka walimatul aqiqah, menyaksikan aqiqah, walimatul tasmiyah, ada pemberian nama, meresmikan nama. Karena apa? Ketika anak itu lahir, kewajiban orang tua barulah dimulai. Makanya untuk tema pada pagi hari ini saya akan membawakan tentang tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan kepada anak setelah dilahirkan. Ternyata tugas kita tidak hanya melahirkan, tetapi belum berhenti seperti itu. Yang pertama yang harus dilakukan, poin pertama adalah mengadzankan di telinga kanan, mengiqomahkan di telinga kiri. Dalam sebuah riwayat dari Abu Rafi radhiyallahu taala anhu, Abu Rafi ini adalah pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah melihat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan ibn al-Ali hina waladathu Fatimah. Ya, Rafi ini, Abu Rafi ini, ya, melihat Rasulullah pernah mengadzankan cucunya yang bernama Al-Hasan, putra dari Ali karamallahu wajhah. Ya, putra dari Fatimah radhiyallahu taala anhu. Diadzankan oleh Rasulullah. Apa hikmahnya? Belum bisa bicara sudah diperdengarkan kalimat Allah. Belum bisa berjalan sudah dikenalkan dengan panggilan salat. Ya.
belum mengenal dunia sudah diperdengarkan dengan kalimat tauhid. Harapannya apa? Agar kalimat pertama yang masuk ke telinganya adalah tauhid. Yang mudah-mudahan kalimat terakhirnya juga nanti kalimat la ilaha illallah. Barang siapa di akhir kehidupan yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dipastikan masuk ke dalam surga. Sekarang mah mudah Pak Bu, ngucapin mudah, la ilaha illallah, mau beribuan kali bisa. Tapi kalau sudah nyawa di kerongkongan, itu sudah iman yang main Bu. Kadang lupa kita itu sudah. Ada orang kecelakaan ditabrak motor, ya Allah, ya Allah, ya Allah, meninggal. Pak insya Allah husnul khatimah. Ada orang yang di atas tempat tidur dituntun ngucapin la ilaha illallah, berat betul. Makanya hadirin rahimakumullah, kalimat tauhid ini penting. Kalimat tauhid ini sangat penting. Kita ajarkan. Makanya kalau saya dulu ya, mungkin Bapak Rizky juga sudah mengadankan, ya? Sudah diadankan, Masya Allah. Begitu lahir, adankan. Pelajaran bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin baru menikah, diadankan. Begitu lahir, biasanya bidan yang ngelahirin, yang membantu kelahiran itu, nanti dulu, gak usah Pak. Bapak langsung dekati telinga anak kita, adankan. Kadang-kadang itu, udah nanti dulu Pak, mau dibersihin dulu. Jangan khawatir yang pertama kali masuk ke telinga anak kita itu bukan kalimat tauhid. Entah dia lagi capek bidannya kan dan sebagainya. Udah ngelahirin segala macam, membantu. Makanya begitu lahir langsung aja Allahu Akbar. Pengalaman soalnya. Begitu lahir langsung azankan. Karena apa? Agar harapan kita pertama dia lahir ke dunia yang didengar adalah la ilaha illallah, kalimat azan. Kemudian setelah diperdengarkan kalimat tauhid, yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Ya. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Ya, nama ini bukan sekedar panggilan, Pak. Nama ini adalah doa. Makanya Masya Allah, tadi anak dari Pak Rizky ini dan Ibu ini dikasih nama Rahel Kiara Ayumna. Rachel apa Rahel? Rahel ya. Kalau ini Rachel. Rahel Kiara Ayumna. Rahel ini kalau di dalam sejarah itu adalah salah satu adalah istri dari Nabi Yakub alaihissalam. Rahel, iya. Nanti yang keturunannya nanti menurunkan para nabi-nabi di situ nanti. Rahel. Apa arti Rahel? Rahel ini adalah yang mungkin juga sama, bukan dilurus kalau salah, ya. Rahel ini perempuan yang lembut hatinya. Jadi harapan dari orang tua nanti anak ini menjadi wanita atau perempuan yang lembut hatinya. Karena zaman sekarang banyak suami takut istri, gara-gara istrinya lebih galak dari suaminya. Tapi kalau di sini enggak ya, ya enggak beda ya. Enggak beda. Ini harapannya Rahel, lembut hatinya. Ya. Kiara. Nah Kiara ini tadi saya sedikit nanya, ternyata ini gabungan antara Rizky dengan Arum, ibu ya, istrinya dari Pak Rizky, Kiara. Dan ternyata singkatan dari nama bapak dan ibu tadi, Kiara ini, itu artinya cerah, terang. Cerahnya kenapa? Cerah dengan cahaya iman, cerah dengan cahaya ilmu. Nah, ini luar biasa. Ayumna. Nah, Ayumna ini dari Babul Aiman. Nanti di surga ada Babul Aiman. Ya, pintu yang penuh dengan keberuntungan, pintu yang penuh dengan keberkahan. Makanya kalau kita gabung, ya kurang lebihnya artinya Rahel Kiara Ayumna ini adalah perempuan yang diharapkan nanti lembut hatinya, bercahaya dengan iman dan ilmu, serta membawa keberkahan bagi kedua orang tuanya, keluarga, agama dan masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Allah. Namanya bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Ya. Saudara saya di sana, entah di mana ya, tapi
namanya trio macan. Waduh gawat ya. Dipanggil trio bukan ketiga, dipanggil macan nanti mengaum kan gitu. Betul, ini namanya betul sekali. Ini sangat baik sekali. Jadi selamat kepada Bapak Rizky dan Ibu yang sudah memperoleh anak pertamanya yang perempuan, yang mana banyak sekali perempuan-perempuan yang diabadikan oleh Al-Quran, ya, di antaranya istri para nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijatul Kubra. Itu semua adalah wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memberi nama, yang ketiga apa? Inilah yang namanya aqiqah. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya. Ya. Tudbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yuqaddu ra'suh. Ya. Nah, bagaimana agar tidak tergadai? Maka disembelihkan untuknya pada hari ke-7. Pada hari ke-7. Kalau nggak bisa di hari ke-7, di hari ke-14. 21. Di atas 21 nggak bisa, terserah. Tahun berapa terserah. Ya, ini hari yang keberapa ini namanya? 18 juga ada salah satu ulama yang membolehkan. Yang penting jangan lewat. Kalau sudah 21 itu terserah. Karena kelipatannya menurut para ulama itu sampai hari ke-21. Ya. Jadi ini sudah masuk di dalam akikahnya. Sudah betul sah akikahnya. Kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Tadi sudah dicukur secara simbolis, Pak ya. Mungkin menurut ulama juga dan Bapak mungkin sudah mempelajarinya, yang mana nanti diharapannya rambutnya itu dicukur semua, dihabiskan. Itu ada biasanya cukur bayi itu, yang mana nanti rambutnya itu ditimbang, dapatnya berapa gram, nanti dikalikan dengan emas, atau kalau tidak sanggup dengan perak boleh. Jumlahnya nanti disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, sekali lagi kalau kita mampu, karena sekarang emas emas 1 gram udah 2 juta lebih, Wak ya. Ibu-ibu ya, 2 juta lebih. Allahu Akbar. Dulu Mas ya, nikah itu masih 500. Makanya berani berapa gram itu. Terus sekarang mau berani lagi. Udah 5 gramnya udah 10 juta paling enggak. Baru pilihnya aja kan. Nah itu. Jadi semampu kita. Ya. Ini juga menurut para ulama ditimbang itu dan disedekahkan. Tapi nanti kalau sudah kalau mampu ya. Tapi kalau belum, nanti disimpan dulu rambutnya, jangan dibuang, nanti ditimbang dan sudah ketahuan berapa beratnya, dikalikan emas pada saat itu. Seperti itu, semampu kita dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah dewasa belum diakikah? Misalnya kita, mungkin orang tua kita dulu belum mampu untuk mengakikahkan kita, belum bisa membelikan kambing. Karena laki-laki kan 2 kambing, kalau perempuan 1 ya. Nah, 2 kambing aja sudah mahal ya, satunya aja sekarang 2,5 juta itu paling murah. Nah, bagaimana? Nah, sekarang sudah umur 40 misalnya, 50 tahun. Nah, belum diakikahin. Nah, anak-anak juga yang sudah TK, yang udah SD boleh nanya sama orang tuanya, udah diakikah belum Pak? Gitu. Khawatir itu tadi tergadai, walaupun akikah ini hukumnya sunnah. Terkadang ini yang menjadi problematika dari umat Islam. Gara-gara sunnah akhirnya nggak diamalin. Wah, sunnah kan dikerjain berpahala, nggak dikerjakan kan nggak berdosa. Rekreasi itu sunnah wajib. Beli HP baru sunnah wajib. Beli mobil yang bagus sunnah wajib. Kadang-kadang kita kalau untuk ibadah hitung-hitungan sama Allah. Tapi kalau untuk dunia berapapun kita cicil, kita perjuangkan. Betul nggak Bu, Bapak? Betul, sama berarti ya. Jadi kalau misalnya sudah 40 tahun, 50, boleh mengakikahkan diri sendiri, mengakikahkan diri sendiri, boleh. Nanti malam adain acara, undang saya lagi. Insya Allah saya hadir. Jadi kalau misalnya kita sudah dewasa, belum diakikahkan oleh orang tua kita, mungkin orang tua kita belum mampu, kita boleh mengakikahkan dan itu baik. Ya, dan tidak perlu digendong kayak tadi, Wak ya. Marhaban, pas dilihat, oh nenek gitu ya.
Nah itu. Jadi kita biasa simbolis aja, atau nggak apa-apa, nggak ngundang nggak apa-apa. Jadi kita yang penting sudah sembelihkan kambing dan kita sedekahkan ke pesantren, boleh kemana. Dan ini adalah poin yang ketiga, diakikahkan. Kemudian poin yang keempat, tidak berhenti di akikah. Kalau dia laki-laki dia dihitan, karena dia perempuan, teruslah jaga Pak Rizky dan Ibu dan keluarga besar. Yang namanya perempuan zaman sekarang, Allah, godaannya luar biasa. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Maka jangan jauhkan anak-anak kita dari yang namanya sholat. Banyak betul anak-anak kita ini belum mau sholat, belum mau baca Al-Quran, malah senang buka YouTube, beli HP, dibuka game dan lain sebagainya. Itu kita boleh, tidak apa-apa untuk hiburan anak-anak, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Ajarkan dulu dia sholat. Kenapa? Terkadang kita pengen anak kita jadi dokter, jadi presiden, ya, jadi menteri. Kita mau anak kita seperti itu, tapi bentengi dulu anak-anak kita dengan iman, dengan ketaatan kepada Allah. Kalau dia jadi dokter, di dokter yang beriman, tidak ninggalin sholat. Kalau dia jadi polisi yang beriman, tidak ninggalin sholat, ya. Jadi kita ini jadi orang yang sholat, apapun profesinya nanti ketika anak kita besar, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada tanggung jawab, karena anak ini adalah amanah, bisa menjadi pahala jariah, bisa juga menjadi dosa jariah. Karena nanti di akhirat yang ditanya bukan tentang diri kita sendiri. Ketika kita sudah punya istri, sudah punya anak, kita sebagai seorang ayah akan ditanya dengan apa yang kita pimpin dalam rumah-rumah kita. Kemudian yang terakhir, ada satu doa yang bisa kita ajarkan kepada anak kita, yaitu kita sudah hafal semua Bapak Ibu ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak kita ini kita sekolahkan tinggi-tinggi, kita sekolahkan mahal-mahal. Jangan sampai mereka ketika kita sudah kembali kepada Allah nggak mau nyolatin kita. Ini bahaya Bapak Ibu. Percuma kita sekolahkan dia tinggi-tinggi, hebat luar biasa, tapi ketika kita meninggal, dia tidak bisa menyolatkan kita, tidak bisa mendoakan kita. Minimal ajarkan mereka untuk doakan kita. Kenapa? Karena di alam kubur ada orang yang dipukuli oleh malaikat. Ketika dia berdoa kepada Allah, anaknya di dunia masih hidup berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Malaikat tadi berhenti mencambuk, sehingga bertanya, kenapa engkau tidak mencambukku? Kenapa engkau masih sudah berhenti? Bagaimana aku bisa menyambuk orang yang sedang didoakan oleh anaknya di dunia? Allah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya sudah di pesantren, sekolahnya SDIT atau SMPIT yang mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Paling minimal anak-anak kita kalau kita sudah kita meninggal bisa menyolatkan kita, mendoakan kita, sedekah atas nama kita. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan dan kita doakan mudah-mudahan Ananda Rahel Kiara Ayumna ini senantiasa menjadi anak yang salihah, anak yang bisa mencapai derajat yang tinggi sehingga membanggakan keluarganya, membanggakan kedua orang tuanya, sehingga nanti berguna untuk nusa dan bangsa, agama, dan nanti di akhirat menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa nahnu nata'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri. Assalamualaikum. Demikianlah acara demi acara telah usai, dan tadi terakhir Bapak Rashid Indrawan tentunya memberikan siraman rohani kepada kita semua tentang akikah, tentang pemberian anak, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan di masyarakat tentunya.
Demikianlah acara demi acara telah usai. Tentunya saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo Ustaz dulu. Dipersilahkan langsung untuk menyaji hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Abis makan kita